Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Saya berharap Anda bisa menemukan manfaat dari video yang saya buat ini ya pemirsa. Kali ini saya akan bahas tentang beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang ketika dia diselingkuhi oleh pasangannya. Tentunya saya himbau kepada pemirsa yang mungkin ya mengalami kasus perselingkuhan, sebaiknya jangan melakukan beberapa hal yang saya sebutkan di video ini ya, karena itu terbukti bisa membuat diri Anda semakin menderita. Ya, saya sering sekali dapat curhatan dari teman-teman yang mengalami perselingkuhan, dia diselingkuhi oleh suaminya, dia ditinggalkan dengan wanita idaman lain. Nah, itu kondisi yang sangat-sangat menyakitkan. Namun, sesakit apapun kondisi yang Anda alami, jangan pernah melakukan beberapa kesalahan ini. Yang pertama adalah Anda menghukum diri Anda sendiri. Banyak sekali orang yang ketika dia diselingkuhi, dia menganggap bahwa perselingkuhan itu terjadi karena kekurangan yang dia miliki. Perselingkuhan itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Ya, akhirnya suaminya pergi dengan wanita lain atau yang laki-laki istrinya pergi dengan pria lain. Dia cenderung menyalahkan dirinya sendiri, seolah-olah semua itu terjadi gara-gara dia yang tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tahukah Anda pemirsa yang namanya orang selingkuh itu adalah perbuatan yang salah. Dan tentunya yang paling bertanggung jawab adalah si pelakunya itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya suami selingkuh dengan wanita lain kemudian istrinya yang salah. Karena istrinya nggak bisa dandan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu adalah suatu bentuk penyiksaan menurut saya. Ya, karena dialah yang jadi korban, kok malah dia yang disalahkan. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin ya dicurhatin sama teman Anda, dia diselingkuhi oleh pasangannya, jangan sekali-kali Anda mengucapkan atau beranggapan bahwa teman Anda lah yang salah di situ. Saran saya, Anda harus bisa memberikan support yang positif tanpa perlu menyalahkan orang yang jadi korban perselingkuhan tadi, ya. Karena nanti dia bisa menghukum dirinya sendiri, seolah-olah menganggap, "Oh ya itu semua gara-gara aku. Oh ya gara-gara aku kayak gini, jadi pasanganku seperti itu." Jangan seperti itu ya, karena mungkin dia sudah melakukan yang terbaik, cuman pasangannya saja yang tidak bisa bersyukur. Pasangannya saja yang tidak bisa menjaga dirinya dengan baik. Alhasil dia selingkuh dengan orang lain. Jadi, sekali lagi, ketika mengalami perselingkuhan, diselingkuhi oleh pasangan, jangan menghukum diri Anda sendiri. Yang sudah terjadi biarlah ya, anggap sebagai pelajaran berharga. Kemudian kesalahan kedua yang sering sekali dilakukan oleh orang yang diselingkuhi adalah memviralkan aib dari pasangan. Memviralkan dalam bentuk memberikan postingan-postingan yang buruk tentang pasangannya, menceritakan perselingkuhan dari pasangannya, atau dia menyebarkan aib dari si selingkuhan pasangannya tadi. Yang namanya menyebarkan aib itu adalah tindakan yang buruk ya pemirsa. Allah tidak suka hambanya menyebarkan aib hamba lainnya. Maka dari itu ketika Anda merasa kecewa pada pasangan Anda, lebih baik mengadulah kepada Allah daripada Anda mengadu kepada banyak manusia melalui sosial media. Kalau Anda viral ya paling sebulan 2 bulan ya, orang pasti bakalan lupa. Namun dosanya terus mengalir kan? Untuk itu lebih baik Anda gunakan cara yang santun, tetaplah bersabar. Gitu. Kalau memang Anda mau bertahan ya gunakan cara yang terbaik agar pasangan bisa diajak baik-baik lagi. Tapi kalau Anda pengennya pisah ya sudah berpisah secara baik-baik tanpa menyebarkan aib pasangan gitu. Kemudian kesalahan ketiga yang sering sekali dilakukan oleh orang yang diselingkuhi adalah dia melabrak wanita idaman lain atau pria idaman lain tadi. Nah, dia menggunakan kekerasan mungkin, dia menggunakan kata-kata yang kasar mungkin. Nah, kondisi ini sebenarnya nggak akan pernah bisa membuat diri Anda tampak baik di mata orang lain ya. Apalagi ke pasangan Anda. Banyak sekali kasus ketika dia berhasil melabrak orang ketiganya, justru pasangannya ikutan pergi, kabur. Padahal awalnya dia cuma pengen memberikan, peringatan keras agar tidak mengganggu pasangannya, namun karena pasangannya sudah kelewat malu ya, dengan tindakan yang ia lakukan akhirnya dia malah ditinggalkan.
Untuk itu saran saya ya hindarilah melakukan labrakan-labrakan ya, karena itu justru akan membuat diri Anda yang tampak salah di mata pasangan Anda sendiri. Yang awalnya mungkin kalian bisa berdamai gara-gara tindakan yang Anda lakukan itu membuat dia malu, ya, mencoreng nama baik rumah tangga Anda juga, akhirnya membuat dia kepalang tanggung, ya, meninggalkan Anda deh. Jadi hati-hati soal itu. Kemudian hal keempat, kesalahan keempat yang biasanya dilakukan oleh orang yang diselingkuhi, dia hanya menyalahkan orang ketiganya saja. Jadi kalau dengan pasangannya dia menganggap pasangannya itu baik, pasangannya itu, orangnya kalem kok, orangnya nggak akan neko-neko kok kalau nggak digoda. Jadi akhirnya dia hanya fokus menyalahkan pihak ketiga saja, tanpa dia memberikan konsekuensi yang jelas kepada pasangannya sendiri. Alhasil ketika pasangannya suatu saat nanti dia kembali selingkuh, entah itu dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda, dia kaget lagi, gitu. Jadi ketika ada orang yang berselingkuh tidak bisa menyalahkan salah satu pihak saja, kedua-duanya itu bersalah. Karena kalau ada salah satu pihak yang menolak, perselingkuhan itu tidak akan pernah terjadi, gitu. Ya, kalau ada orang yang jadi korban perselingkuhan cuma menyalahkan pihak ketiga saja, ya itu biasanya nggak akan baik. Karena apa? Dia menganggap pasangannya nggak perlu introspeksi, pasangannya bukan orang yang salah di situ, gitu. Alhasil dia bisa lengah dan bisa dikhianati lagi suatu saat nanti. Kemudian yang kelima adalah membalasnya dengan berselingkuh juga. Ini banyak sekali ya yang membalas pasangannya dengan berselingkuh juga. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali film yang menunjukkan adanya orang yang diselingkuhi kemudian balik selingkuh lagi. Nah, itu adalah tindakan yang sebenarnya sangat-sangat keliru ya dan tidak perlu dicontoh. Karena yang namanya orang berselingkuh kan suatu tindakan yang salah. Diselingkuhi itu adalah korban. Jadi jangan sampai Anda ikutan jadi pelakunya, ya. Anda nggak akan pernah bisa benar-benar bahagia. Karena perselingkuhan itu adalah tindakan yang salah dan yang namanya tindakan yang salah akan ada balasan yang buruk yang akan menimpanya suatu saat nanti. Entah itu di dunia maupun di akhirat atau bahkan di dunia dan di akhirat. Jadi hindarilah melakukan perselingkuhan untuk membalas pasangan Anda yang selingkuh. Nah, itu tadi pemirsa beberapa penjelasan dari saya. Bagi Anda yang mungkin ingin menambahkan atau Anda ingin curhat dengan saya, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya, Solihatun Motivasi. Sampai bertemu saya di video saya lainnya ya pemirsa. Sampai jumpa.